Halo, apa kabar semuanya? Sekarang kita sampai pada seri Unlock the Bible 23H. Kita masih akan bicara mengenai buah pohon kehidupan dan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Secara spesifik kita akan bicara mengenai Kejadian 4, yaitu The Two Seeds of Adam, kisah tentang Kain dan Habel. Sekarang kita masuk pada Kejadian 4, kisah mengenai Kain dan Habel, di mana benih dari kedua pohon itu nyata ya di dalam diri manusia, yaitu buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah daripada pohon kehidupan. Kita lihat apa yang terjadi di Kejadian 4. Kita masih bicara dari Kejadian 2 sampai Kejadian 4, dari penciptaan manusia, kejatuhan Adam dan Hawa, dan kisah mengenai Kain dan Habel yang akan kita bahas pada video kali ini. Karena itu di dalam perjanjian baru kita tidak usah lagi mempersembahkan korban penebus dosa dengan perantaraan seekor binatang, teman-teman. Ya, karena Kristus ini adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Kita lihat Ibrani 10 ayat 11. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ya, karena diulangi terus. Ya, dosanya nggak kehapus-hapus nih. Ya, karena imam besar kita penuh dengan kelemahan. Kemudian Ibrani 7 ayat 28 mengatakan sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar. Jadi imam besar Harun sendiri adalah seorang manusia yang punya dosa, ya. Tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan sang anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ya, di dalam Ibrani 7 ayat 17 sampai 22 dikatakan sebab tentang dia sang imam besar kita, Yesus, diberi kesaksian. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi yang bukan dari keturunan Harun. Ya, karena di dalam hukum Taurat imam besar itu harus dari keturunan Harun, sedangkan Yesus itu suku Yehuda. Ya, jadi Melkisedek ini merupakan tipologi atau bayangan gambaran dari Yesus, ya, dari Mesias sendiri. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ya, jadi imam-imam besar yang ditunjuk menurut hukum Taurat, ya, itu tidak dijanjikan dengan sumpah. Ya, tetapi Yesus, sang Mesias yang akan menjadi imam kita, ya, Tuhan bersumpah kepada Mesias bahwa Mesias ini akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Karena itu orang Yahudi mengatakan bahwa Mesias itu bisa jadi dari keturunan Sadok atau imam besar Harun. Karena ayat-ayat ini, teman-teman. Ya. Jadi korban penebus dosa di perjanjian lama tidaklah sempurna sebab imam besar kita orang berdosa juga. Tapi Yesus adalah imam besar yang tanpa celah dan tanpa dosa sehingga hanya satu kali saja dia mempersembahkan korban dan kemudian mendapatkan kelepasan kekal atau selamanya. Jadi kenapa Raja Mesias harus datang ke dalam dunia, teman-teman? Yesus datang untuk melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Jadi karena seluruh ras Adam ini sudah jatuh dan tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat, maka bersamaan dengan jatuhnya Adam, dunia sudah terhilang. Sebab jika kita bersalah terhadap salah satu dari hukum Taurat, maka kita bersalah terhadap seluruh hukum Taurat. Jadi ini tadi prinsip daripada seorang imam besar, ya, makanya kita harus membaca kitab Taurat untuk mengerti prinsip-prinsip hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi dalam persekutuan dengan Adam kita mati dan dalam persekutuan dengan Kristus kita hidup. Ya, kita baca Roma 5 ayat 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi Adam itu tadinya adalah imam besar kita, ya, karena dia dipilih oleh Allah mewakili seluruh ciptaannya. Ya, makanya kalau kita baca di kitab Kejadian, Allah itu meminta Adam menamai semua binatang-binatang itu. Itu prinsip hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, teman-teman. Barang siapa yang memberikan kita nama, itu dia berkuasa atas kita. Ya, dia memiliki kita.
Ya, jadi seluruh binatang, seluruh ciptaan itu ada tunduk di bawah kaki Adam karena Adam yang memberikan nama kepada mereka. Ya. Nah, bersamaan dengan jatuhnya Adam, seluruh keluarga Adam ini jatuh. Ya, kita ini keluarga Adam, teman-teman. Ya. Nah, di dalam Yesus yaitu Adam yang terakhir, ya, Adam yang baru, maka kita semua ini dipulihkan dan diangkat, ya. Nah, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Ini Roma 5 ayat 17-19. Kenapa? Ya karena Adam itu ditetapkan Tuhan sebagai imam besar kita. Nah sedangkan di dalam kitab imamat tadi kita melihat kalau imam besarnya itu jatuh dalam dosa, maka bukan hanya dia saja yang jatuh dalam dosa, seluruh bangsanya ikut jatuh, teman-teman. Ya, ke dalam dosa. Ini prinsip yang ditetapkan oleh Tuhan. Ya, karena itu Muslim selalu tidak mengerti yang namanya kok dosa warisan dan sebagainya. Karena mereka tidak menerima kitab Taurat Musa dan seluruh kitab para nabi. Ya, makanya tidak mengerti prinsip ini. Lalu mengapa hukum Taurat ini diberikan, teman-teman? Di Galatia 3 ayat 19-24 dikatakan, kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Hukum Taurat itu ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Siapa keturunan ini? Benih Abraham ini. Yesus Kristus, kata Rasul Paulus. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya, jadi ini bukan malaikat-malaikat yang bersayap, itu bukan. Maksudnya utusan-utusan para nabi. Ya, jadi Injil itu disampaikan oleh para nabi. Nah, seorang pengantara ini bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Kemudian kenapa hukum Taurat ini diberikan, teman-teman? Hukum Taurat itu diberikan bagi kanak-kanak rohani, ya, diberikan menjadi wali atau penuntun sampai janji mengenai kedatangan Mesias itu digenapi. Nah, sekarang kita baca dulu Galatia 4 ayat 1-7. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi dia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya. Ya, sama seperti misalnya Pangeran George, Pangeran William. Sekalipun dia a future king, ya, dia akan menjadi raja. Tapi sebelum dia menjadi raja, teman-teman, dia nggak boleh sembarangan, harus diawasi, harus ikut aturan-aturan Ratu Elizabeth. Ya, nah demikian pula kita nih. Selama kita belum akil balik, maksudnya tidak dewasa secara rohani, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Ya, jadi sebelum Mesias itu datang, kita itu ada di bawah pengawasan hukum Taurat, teman-teman. Yohanes 1 ayat 17, ini ayat hafalan kita.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi hukum kasih karunia atau hukum roh kehidupan ini merupakan antitesis, berlawanan dari hukum Taurat. Ya, kita kemarin sudah belajar sistem kerajaan surga. Nah, hukum kasih karunia inilah yang menyelamatkan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, kalau Anda tidak menerima hukum kasih karunia ini, Anda tetap berada di dalam dosa dan di dalam kematian kekal. Kasih karunia dan kebenaran, grace and truth, itu bukan sesuatu, melainkan seorang pribadi yang namanya ketika masuk ke dalam dunia adalah Yesus Kristus, ya, atau Yeshua HaMashiach. Nah, inilah yang harus kita mengerti, teman-teman. Ketika Yesus mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, apa sih kebenaran, teman-teman? Ya, kalau Anda bertanya kepada Muslim, kebenaran itu apa? Kebenaran itu artinya orisinil, asli. Ya, kalau Anda beli barang itu ada yang asli, ada yang palsu, ada yang orisinil, ada yang KW. Yesus mengatakan akulah yang aslinya, di luar aku semuanya palsu. Makanya Yesus di Yohanes 10 mengatakan yang datang sebelum aku itu pencuri dan perampok palsu. Mereka datang bukan untuk menyelamatkan, mereka bukan juru selamat yang asli. Ya. Dan kemudian Yesus mengatakan yang datang sesudah aku nabi-nabi dan mesias-mesias palsu. Kamu jangan percaya. Ya. Makanya Yesus mengatakan aku nih loh rek, orinya tuh aku, orisinilnya tuh loh aku. Nah sekarang terserah Anda. Anda mau percaya kepada Injil yang asli atau Injil yang palsu. Yesus mengatakan akulah yang datang dari surga. Ya, kamu mau beli yang asli dari pabriknya, yang ngeluarin itu pabriknya di surga. Apa kamu mau beli palsunya? Terserah Anda. Mana yang Anda mau percayai? Injil yang asli atau yang palsu? Jadi apa itu hukum roh kehidupan atau hukum kasih karunia, teman-teman? Hukum roh kehidupan atau hukum kasih karunia ini merupakan Taurat yang lebih tinggi daripada Taurat yang hanya ditulis di loh-loh batu yang dilanggar dari sejak zaman Adam sampai pada kedatangan Yesus. Ya. Taurat rohani yang ditulis di dalam loh hati manusia. Ini menggenapi Yeremia 31 ayat 33. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam akal budi mereka. Dalam hati kita, di dalam loh hati kita. Dan menuliskannya, jadi Allah akan menuliskan Tauratnya di dalam hati kita. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Makanya kita harus lahir kembali dari air dan roh. Kenapa? Untuk mempersiapkan Taurat ini supaya ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Ya, sama seperti Musa mempersiapkan 2 loh batu untuk dipahat. Itu yang mempersiapkan Musa, teman-teman. Ya, Musa mempersiapkan 2 loh batu dan Tuhan yang menuliskan Taurat itu dengan jarinya. Maka kita pun harus lahir kembali untuk mempersiapkan loh hati kita ini supaya menjadi hati yang bersih, ya. Karena dikatakan dengan dibaptis kita memintakan hati nurani yang bersih, ya. Hati kita yang sudah kotor itu dibersihkan dulu dengan cara kita dibaptis di dalam air, ya. Kemudian Roh Kudus akan menuliskan Tauratnya di dalam hati kita. Nah, inilah yang dinamakan kelahiran baru, teman-teman. Jadi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini merupakan simbol daripada hukum Taurat. Baik enggak? Baik, teman-teman. Tetapi membawa kita kepada dosa dan kematian. Nah, di dalam perjanjian yang baru, kita melayani bukan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi dari buah pohon kehidupan, yaitu Yesus itu sendiri. Di 2 Korintus 3 ayat 3-9, Rasul Paulus mengatakan, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Dialah
yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis. Maksudnya di lolo batu, tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian, ya, pelayanan di bawah hukum Taurat, itu terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jadi ketika Musa diberikan 2 loh batu itu, dia turun dari gunung, mukanya tuh bercahaya, kemudian orang Israel itu nggak bisa melihat Musa. Takut, ya, makanya Musa harus menutupi wajahnya atau mukanya dengan kain, teman-teman. Ya. Nah, jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Jadi kita dibenarkan dulu, ya, seperti yang kita baca tadi di dalam perikop of adultery, ya, wanita yang kedapatan berzina itu. Baru kita di-empower atau diberikan kuasa untuk kita bisa tidak berbuat dosa lagi. Jadi jika kita membaca Taurat atau hukum yang tertulis tanpa Roh Kudus, maka itu akan memimpin kita kepada kematian, di mana kita mengukur setiap tindakan kita berdasarkan hukum yang tertulis. Dan bahwa tidak satu pun dari manusia yang dapat melakukan hukum Taurat dengan sempurna adalah jelas. Jadi patokan hukum Taurat adalah barang siapa melakukannya akan hidup karenanya. Ya. Nah, kemudian di Galatia 3 ayat 10-12 dikatakan, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat ini. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Di Roma 10 ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Ya, di Imamat 18 ayat 5 dikatakan, Tuhan bicara mengenai kudusnya perkawinan dan melarang bangsa Israel hidup menurut tata cara bangsa-bangsa Mesir dan bangsa Kanaan penyembah berhala. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya, akulah Tuhan. Jadi dasar hukum Taurat itu adalah kalau kamu melakukannya, kamu bisa diselamatkan. Nah, masalahnya hukum Taurat ini tadi kita baca apa? Kudus, sempurna, bersifat rohani. Nah, sedangkan kita ini sudah terjual di bawah kuasa dosa dan daging. Jadi tidak satu pun dari kita yang akan dapat diselamatkan masuk ke surga. Ya, karena melakukan hukum-hukum tadi nggak bisa. Ya, sampai sekarang makanya Muslim aja nggak tahu nih kalau ditanya berapa banyak amal yang harus kamu bayarkan untuk menebus dosamu, nggak bisa. Karena satu dosa aja, ya, itu sudah membuat kita masuk ke dalam neraka. Ya, makanya mereka ada yang namanya wakaf. Kenapa? Sampai mati aja kamu nggak bisa selesai bayar dosamu. Ya, nah itu konsepnya teman-teman. Oke, sekarang di Roma 3 19-20. Tapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat itu ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Tadi loh teman-teman ya, seperti cermin. Ya, jadi kita tidak dapat mengelak dari hukuman Tuhan. Kenapa? Ya, ketika nanti kita menghadap Tuhan, kemudian kita mengatakan, oh Tuhan, aku tidak membunuh, aku tidak mencuri, aku tidak begini, aku tidak begitu, kelihatannya. Ya, tetapi begitu kita dikasih cermin sama Tuhan, waduh, itu kelihatan semua tuh. Ternyata banyak sekali nih noda-noda hitam-hitam di dalam diriku. Ya, ketika kamu dihadapkan oleh hukum Taurat, kamu tahu kamu nggak bisa mengelak. Ya, karena apa? Ada bukti-buktinya bahwa kamu telah berdosa. Tidak seorang pun dari kita yang tidak melakukan dosa. Ya, dan ketika itu cermin itu yang merupakan hukum Taurat itu dihadapkan, kita nggak bisa mengelak. Lalu celaka teman-teman. Siapa yang bisa nyelamatin kita nih dari penghukuman Allah? Makanya kita memerlukan seorang goel atau seorang penebus, seorang juru selamat. Karena hukum Taurat ini hanyalah sebuah cermin, dia nggak bisa menyelamatkan kita. Dia hanya bisa menunjukkan bahwa kita ini berdosa, maka dikatakan tersumbatlah setiap mulut dan seluruh dunia jatuh di bawah hukuman Allah. Jadi jika kita membaca kitab suci oleh roh,
Mereka akan bersaksi tentang Yesus dan akan datang kepada kehidupan atau pohon kehidupan itu. Kitab suci itu dimaksudkan untuk menjadi kesaksian tentang Yesus. Maka Yesus mengatakan demikian, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yohanes 5 ayat 39. Jadi Yesus mengatakan kalau kamu mau hidup yang kekal, ya, kitab-kitab suci itu hanya memberi petunjuk tentang aku, sang pohon kehidupan itu. Kalau kamu mau hidup yang kekal, kamu harus makan dari dagingku, minum dari darahku. Baru kamu mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu. Nah, roh itu diutus untuk memimpin kita ke dia yang ada di dalam kitab suci dan ke dalam semua aspek kehidupan kita. Membaca kitab suci tanpa Roh Kudus hanya membawa pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang sebenarnya membawa kita kepada kematian. Setan itu dapat memalsukan apa yang nampak di luar, tapi ia tidak pernah dapat memalsukan buah dari roh, yaitu Yesus sebagai pohon kehidupan. Manusia itu mampu sampai tingkat tertentu untuk memanipulasi apa yang nampak dengan egois dan menipu, untuk mengubah perilaku luarnya. Ya, jadi kayaknya orang baik-baik nih, ya, kayak orang baik-baik di luarnya, ya kan? Dalam hatinya kita nggak ngerti, ya. Nah, hanya Roh Kudus yang dapat mengubah hati seseorang. Nah, perjuangan antara hukum Taurat dan kasih karunia ini adalah perjuangan, ya, atau struggling. Ya, struggling itu apa ya? Pergulatan. Ya, sebenarnya pergulatan, ya. Pergulatan antara hukum Taurat dan kasih karunia ini merupakan pergulatan antara daging dan roh kita. Ini adalah sumber perselisihan batin yang menimpa kebanyakan orang Kristen. Ya, termasuk saya, teman-teman. Jadi roh kita itu ingin melakukan yang baik, tapi kok daging kita ini kayaknya pengen ngamuk-ngamuk dan marah-marah gitu, ya. Emosi jiwa. Ya, roh kita ini kayaknya pengen berbuat baik, tapi aduh pikiran kita ini jahat sama orang, ya, dendam sama orang, benci sama orang, pikiran kita ini buruk, berzinah di dalam pikiran kita, ya. Nah, ini merupakan pergulatan kita, ya. Ini juga merupakan satu-satunya titik konflik terbesar antara kebenaran yang membebaskan manusia dan kebohongan, ya, yaitu musuh yang dimaksudkan untuk menindas dan menaklukkan mereka. Jadi mana yang lebih kuat nih, daging kita apa roh kita? Nah, pada hari ketiga penciptaan, Tuhan itu menetapkan hukum jasmani dan rohani yang sangat penting. Ya, kalau Anda baca di kitab Kejadian 1, pada hari ketiga, dia menciptakan apa, teman-teman? Tumbuh-tumbuhan. Ya, dengan cara syamah. Syamah itu artinya bring forth atau mengeluarkan. Jadi Tuhan memerintahkan tanah untuk brings forth, untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ya, dia memerintahkan bahwa pohon itu hanya akan berbuah dari jenisnya sendiri dan hanya akan menghasilkan benih menurut jenisnya sendiri. Ya, ini Anda bisa baca di Kejadian 1 ayat 11 sampai 12. Buah dari kedua pohon ini akan selamanya terpisah dan berbeda. Ya, seperti Tuhan Yesus juga bersaksi, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Ya, jadi misalnya pohon duren itu kan dia berbuah duren gitu ya, pohon rambutan ya buahnya rambutan, pohon apel, pohon jeruk gitu ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan karena dari semak duri orang tidak bisa memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak bisa memetik buah anggur. Kamu nggak bakal bisa, ya, sampai kiamat nyari buah anggur dari semak duri, nggak bisa. Ya, jadi orang yang baik itu mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat itu mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Matius 6 ayat 43 sampai 45. Ya, Galatia 6 ayat 7 mengatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Kita tidak dapat menghasilkan buah kehidupan selama kita mengambil atau makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini. Ya, ini adalah hukum tabur tuai. Jadi Tuhan mau ngomong gini nih. Ya. Dia menetapkan satu hukum kehidupan, di mana kalau kamu itu nanam biji jeruk, kamu sampai kiamat jangan berharap tumbuhnya pohon apel. Ya, karena Tuhan sudah mengatakan, biarlah segala tumbuh-tumbuhan menghasilkan jenisnya sendiri. Ya, ini yang kita sebut di dalam modern science sebagai DNA. Ya, jangan harap kalau yang kamu tanam itu biji jeruk,
Terus kamu doa sama Tuhan, Tuhan berilah mujizat dan keajaiban, biarlah tumbuh pohon apel. Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa. Ya, karena itu bertentangan dengan hukum kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Nah, demikian juga jika kita mengambil bagian dari pohon kehidupan, kita tidak akan menghasilkan buah dari pohon pengetahuan yang akan memimpin kita kepada kematian. Sebuah pohon hanya bisa menghasilkan buah menurut jenis pohonnya sendiri. Nah, itulah sebabnya teman-teman nanti kita belajar mengapa Yesus itu dibangkitkan pada hari ketiga. Karena Yesus mengumpamakan tubuh manusia ini seperti biji tanaman yang harus mati, seperti benih tanaman, ya spora, yang harus mati ke dalam tanah, maka dia bisa menghasilkan satu kehidupan yang baru. Karena Tuhan itu menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari ketiga. Ya, nanti kita belajar mengapa Yesus harus dibangkitkan pada hari ketiga. Karena pada hari ketiga lah Tuhan menciptakan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Maka Yesus mengatakan kebangkitan orang mati itu sama seperti benih yang harus jatuh ke dalam tanah. Dia harus mati, kemudian menghasilkan muncul benih atau pohon yang baru. Ya, demikian juga di dalam suratnya Rasul Paulus mengatakan bahwa kebangkitan tubuh itu sama seperti tubuh tanaman. Ya, makanya harus bangkit pada hari ketiga. Ini merupakan satu hint atau petunjuk daripada Tuhan Yesus. Dan ini yang kita sebut dengan gematria di dalam Alkitab kita. Jadi angka 3 itu jika ditetapkan di dalam Alkitab kita pertama kalinya di kitab Kejadian, itu konsisten terus teman-teman. Makanya Yesus kalau memberikan perumpamaan tidak pernah lari daripada ini. Jadi Alkitab kita tuh konsisten ya, nggak pernah mencela-mencela. Referensi Alkitab tentang pohon ini kadang-kadang juga merupakan simbol dari garis keturunan keluarga. Jadi agar Kristus itu bisa menjadi manusia, maka benihnya harus ditaburkan di dalam manusia. Ya, juga agar manusia pendosa itu muncul di dalam diri manusia, benih itu juga harus ditaburkan pada manusia. Makanya iblis itu membujuk Hawa untuk makan buahnya. Kenapa? Karena harus masuk ya di dalam diri manusia, benihnya itu harus masuk di dalam diri manusia sehingga dia terinfeksi oleh dosa. Ya. Buah dari benih itu tidak dapat dituai jika tidak ditanam terlebih dahulu. Iblis melalui penipuan menaburkan benih manusia pendosa di dalam diri Adam dan Hawa, sehingga semua benih atau spermanya Adam yang dihasilkan ini sudah memiliki natur dosa. Ketika Adam dan Hawa makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, mereka ditakdirkan untuk mengabadikan buah dari pohon itu. Akibatnya kematian menyebar ke seluruh keturunannya. Tetapi Tuhan di dalam kasih karunia dan belas kasihannya menentukan bahwa dia akan menebus kesalahan mereka. Dia menanam dalam diri manusia benih yang baru yang akan menghasilkan kembali pohon kehidupan itu. Jadi Yesus adalah manusia yang sejati, yang sulung, the firstborn of all creation. Ya, yang terutama, kepala dari semua ciptaan. Ya. Hanya dengan memahami hukum-hukum kehidupan yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam kitab Taurat, maka kita dapat mengerti mengapa Yesus harus menjadi manusia. Melalui kehidupan di dalam kemanusiaan Yesus, kehidupan sejati akan dipulihkan dalam diri umat manusia. Benih Yesus adalah benih rohani yang ditaburkan oleh Roh Kudus melalui nubuatan. Tidak ada daging yang bisa melahirkan dia, tetapi semua daging bisa menerima dia. Tuhan berjanji kepada Hawa yang melanggar hukum Taurat Tuhan, ya, bahwa benih akan keluar darinya yang akan menghancurkan kepala ular yang menipunya. Ini yang kita sebut dengan Injil yang pertama, Kejadian 3 ayat 15. Jadi Injil itu bukan sebuah kitab yang diturunkan kepada Isa pada waktu Isa masih bayi, yaitu kelirumologi. Ya, Injil itu adalah kabar baik yang sudah ada di dalam kitab Taurat yang diberitakan oleh para nabi. Nanti dalam video khusus saya akan membahas mengenai Injil ini. Ini yang disebut proto-evangelion atau Injil yang pertama. Tuhan berkata bahwa benih perempuan ini, ya, atau keturunan perempuan ini akan menghancurkan kepala ular. Dan bahwa benih ular akan menghancurkan tumitnya atau keturunan sang ular ini. Benih dalam bahasa Ibrani ini zerah. Yang nantinya ketika diterjemahkan dalam bahasa Yunani menjadi spora untuk tanaman dan sperma untuk manusia. Nah, dalam dua putra pertama yang lahir dari Hawa, Kain dan Habel, kita akan melihat dua benih ini dari setiap pohon. Kata korban yang pertama kali di dalam Alkitab kita ada di dalam kitab Imamat. Tetapi kita sudah melihat prototipenya sejak di Taman di Eden. Jadi kalau kita baca di Kejadian 3 ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka menyadari dirinya telanjang. Ya, jadi
roh Allah itu keluar atau kemuliaan Allah itu dikatakan depart from them, dan mereka menyadari akibat daripada dosa, yaitu memberontak melawan firman Tuhan. Mereka menyadari dirinya telanjang dan mereka berusaha menutupi ketelanjangannya dengan daun ara. Jadi mereka menyemat ya daun-daun ara ini. Daun ara ini melambangkan usaha manusia untuk menutupi dosanya. Yang mendekat kepada Tuhan dengan usahanya sendiri, ini adalah roh agamawi yang sudah kita lihat benihnya di dalam diri Kain. Jadi Kain itu mempersembahkan korban dari hasil usahanya sendiri. Ya, padahal ini sudah dikutuk oleh Tuhan. Jadi manusia mencoba melakukan berbagai macam amal, perbuatan baik, berpuasa, bermeditasi, ya, tidak makan daging, ya. Hanya untuk apa? Hanya untuk mencoba mencari cara mendekat kepada Allah. Ini yang disebut dengan roh agamawi. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan hal ini. Sekarang kita lihat apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kemudian Tuhan membunuh binatang dan kulitnya dijadikan pakaian. Kejadian 3 ayat 21 sampai 24 ditulis demikian oleh Musa. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Jadi supaya mereka tidak mati saat itu juga, harus ada darah yang tercurah, nyawa yang melayang menggantikan Adam dan Hawa pada saat itu. Maka berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengelurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi Tuhan menutup akses kepada pohon kehidupan sehingga kita tidak bisa lagi mendapatkan hidup yang kekal. Dan Yesus mengembalikan ini di kitab Wahyu nanti. Ya, Yesus mengembalikan kembali akses kepada pohon kehidupan ini. Agar Adam dan Hawa secara fisik tidak langsung mati, ya mereka itu hidupnya 930 tahun dikatakan usia Adam. Maka harus ada yang mati menggantikan Adam dan Hawa. Kita tidak diberitahu binatang apa ini yang dibunuh oleh Tuhan. Sampai di Kejadian 4 ketika Habel mengorbankan anak sulung kambing dombanya. Kalau saya melihat diskusi Muslim Kristen ya, kebanyakan mereka tidak tahu apa artinya korban. Jadi dalam gambaran bayangan mereka ketika mereka berdiskusi, kata korban ini adalah objek penderita. Ya, seperti korban tabrak lari ataupun korban laki-laki. Ya, jadi di Malaysia tuh katanya ada rumah sakit namanya korban laki-laki. Sebenarnya apa sih korban itu teman-teman di dalam Alkitab kita? Kata korban atau jamaknya korbanot itu berasal dari akar kata karof. Dalam bahasa Ibrani itu artinya something to draw near atau to draw close to God. Ya, sesuatu yang dijadikan mediator untuk datang mendekat kepada Tuhan. Ini adalah korban. Jadi korban itu bukan objek penderita teman-teman, tetapi mediator atau sesuatu, alat yang dijadikan sarana untuk kita mendekat kepada Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, korbannya biasanya ada 3. Ya, kalau kita bicara di dalam Taurat Musa, ya mereka mengorbankan binatang, kemudian grain, ya, biji-bijian, dan kemudian ada uang juga. Itu di dalam zaman Musa. Tetapi dari sejak zaman Adam, yang mereka persembahkan pertama kali adalah korban binatang. Dan itu terus-menerus dilakukan oleh para nabi, ya, sampai pada zaman Nuh, kemudian Abraham melakukan ini. Nah, Adam itu hidupnya sampai usia 930 tahun secara fisik, ya. Kemudian dia mati. Dari generasi ke generasi Adam ini menceritakan kisah ini kepada keturunannya. Makanya kita bisa mendapatkan kisah Kejadian 1 dan Kejadian 2. Sehingga tiba waktunya ketika mempersembahkan offering atau korban, maka Habel ini mengerti dan dia mempersembahkan anak sulung kambing dombanya, bukan seperti Kain yang mempersembahkan hasil bumi dari tanah yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Jadi Kain ini bukan seorang ateis ya teman-teman. Ya, dia orang agamawi, dia orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Nah, tetapi dia mempersembahkannya tidak sesuai dengan isi hatinya Tuhan. Tuhan gak mau, Tuhan gak berkenan itu. Nah, dari mana kita tahu teman-teman? Ya, I do believe, saya percaya bahwa api itu
diturunkan dari surga untuk membakar persembahan Habel. Itu yang disebut dengan olah korban atau korban bakaran. Nah, korbanot ini terus-menerus dilakukan sepanjang sejarah bangsa Israel. Korbanot dilakukan oleh para kohanim atau imam, dan ritual ini dilakukan di Bait Suci Yerusalem. Ritual ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat bagi bangsa Yahudi. Imam itu di dalam bahasa Ibrani disebut dengan Kohen. Jadi kalau Anda kenal ada seorang yang nama belakangnya Kohen, Samuel Kohen, Benjamin Kohen, itu artinya masih keturunan imam besar Harun dari suku Lewi. Ya. Nah, Harun itu merupakan Kohen yang pertama. Jadi kata Kohen yang pertama kali di dalam Alkitab kita ditujukan kepada Harun. Kalau kata Nabi itu pertama kali ditujukan kepada Abraham. Jadi keturunan Harun ini menjadi Kohanim. Kohen itu artinya mereka yang datang mendekat kepada Dia yang kekal. Ya, ini kita bisa lihat di Keluaran 19 ayat 22. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya supaya Tuhan jangan melanda mereka. Jadi imam ini mempunyai tempat yang spesial. Ya, bahkan dikatakan mereka tidak boleh kawin dengan sembarang orang. Nggak boleh kawin sama janda apalagi sama pelacur. Karena keturunannya harus kudus. Kenapa? Karena imam ini adalah orang yang datang mendekat kepada Tuhan. Tugas imam ini mempersembahkan korbanot. Jadi dia ini menutup gap, ya, jarak antara manusia dengan Tuhan. Jadi ketika manusia dengan Tuhan ini kita berdosa terhadap Tuhan, maka ada gap, ada jurang pemisah, ya namanya, antara kita dengan Tuhan. Ada dinding pembatas, dikatakan yang memisahkan kita, menjadi tembok atau penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Nah, tugas imam ini menutup gap ini, menutup jurang antara manusia dengan Tuhan dengan jalan mempersembahkan korbanot. Makanya nggak boleh sembarangan nih. Kalau salah mati. Jadi nanti kalau kita belajar, ya, ketika kita belajar kitab Keluaran dan Imamat, ya, gimana caranya imam besar itu masuk ke dalam ruang Maha Kudus, mereka itu dikasih giring-giring, gemerincing. Ya, jadi kasih rantai yang panjang di bajunya. Ya, jadi kalau mereka mati, mereka berdosa mati di ruang Maha Kudus, itu nanti mayatnya diseret keluar. Ya, itu nggak boleh sembarangan teman-teman. Imam ini, ya. Nah, tugas imam ini mempersembahkan korbanot yang menutup jarak gap antara manusia dengan Tuhan. Tuhan menyuruh Musa itu membangun Mishkan. Mishkan itu artinya tempat kediaman, ya, tempat kudus di mana korbanot dipersembahkan agar Tuhan dapat tinggal di antara umat Israel. Kita sudah belajar, ya. Tuhan ingin bertabernakel atau berdiam di antara kita. Ini ada di Keluaran 25 ayat 8. Jadi mempersembahkan korbanot adalah salah satu cara untuk mendekatkan Tuhan dan bangsa Israel. Korbanot itu digunakan untuk mendekatkan manusia kepada Tuhan. Kalau pada zaman Musa, orang Israel itu membawa persembahan hewan, biji-bijian, grains, dan uang, ya, atau ya emas perak gitu ya, kepada Kohanim. Dan Kohanim ini pada gilirannya mempersembahkannya sebagai korban kepada Tuhan. Ini adalah proses utama yang digunakan untuk menghubungkan orang Yahudi kuno dengan Tuhan. Jadi orang-orang menyerahkan harta mereka yang berharga sebagai simbol pengabdian mereka kepada Tuhan, dan ini menjadi bagian terpenting dari penyembahan orang Yahudi. Namun, ini tidak bisa dilakukan di sembarang tempat. Sejak tahun 70 Masehi ketika Bait Suci Yerusalem itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, sampai sekarang mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban ini. Jadi mereka menggantinya dengan sidur-sidur. Mereka menggantinya dengan apa? Doa-doa, ya, seperti yang dilakukan Imam Esra ketika orang Israel ada di pembuangan, karena mereka tidak bisa lagi mempersembahkan korban binatang ini, karena Tuhan itu menunjuk satu tempat, teman-teman. Gak boleh sembarangan tempat terus kamu mempersembahkan hewan begitu, ya, kayak tempat penjagalan atau peternakan. Gak boleh, harus di Bait Suci Yerusalem, di tempat yang ditunjuk oleh Tuhan. Makanya sampai sekarang mereka ada di tembok ratapan menangis, ya, meminta Bait Sucinya itu dibangun kembali, karena korban-korban ritual ini tidak bisa dilakukan selain di Yerusalem, teman-teman. Sekarang kita mau melihat konsep korbanot di dalam Yahudi. Ada 3 konsep dasar yang mendasari korbanot. Yang pertama adalah aspek memberi. Seorang berkorban ini menuntut pelepasan sesuatu yang menjadi milik orang tersebut, ya, yang membuatnya menjadi persembahan. Jadi yang dikorbankan adalah hewan peliharaan, bukan hewan liar. Karena hewan liar tuh bukan milik siapa-siapa, jadi nggak boleh nyolong kambingnya tetangga misalnya, ya, atau ngambil dari padang gitu. Waduh, ada kambing nih, aku persembahkan kepada Tuhan sebagai korban
Bakaran gak boleh, mesti milikmu sendiri yang kamu pelihara. Ya, artinya kamu berkorban, ada sesuatu nih, ada sesuatu yang kamu persembahkan. Ya, bukan nyolong ya, apalagi kambingnya orang. Nah, demikian pula persembahan makanan itu biasanya dalam bentuk tepung atau makanan grains ya. Ini membutuhkan kerja keras untuk mempersiapkannya. Ya, jadi biasanya mereka akan mengolah tepung ya menjadi roti, lalu mereka persembahkan sebagai korban sajian namanya ya. Nanti kita belajar di dalam kitab Imamat ada berapa yang namanya korban-korban penebus dosa, korban persembahan di hadapan Tuhan itu ada berapa saja, nanti kita akan belajar di situ. Nah, konsep yang kedua adalah unsur substitusi atau penggantian. Idenya adalah bahwa barang yang dipersembahkan ini adalah pengganti orang yang membuat persembahan itu. Dan hal-hal yang dilakukan terhadap persembahan adalah hal-hal yang seharusnya dilakukan kepada orang yang memberi persembahan. Jadi persembahan itu dalam arti tertentu dihukum menggantikan si pemberinya. Ya, sangat menarik untuk dicatat bahwa setiap kali subjek korbanot dibahas dalam Taurat, nama Tuhan yang digunakan adalah nama 4 huruf yang menunjukkan belas kasihan Tuhan. Jadi biasanya gini teman-teman, cara mereka mempersembahkan korban penebus dosa nih. Mereka bawa domba, tidak boleh cacat, tidak boleh bercela, ya, satu keluarga satu domba, 1 ekor domba. Kemudian imam ini akan mengecek dulu nih, ya, dombanya kakinya patah enggak, kemudian bulunya gembel enggak, ya, mulus enggak, bagus enggak, ya kan? Nah, kalau dombanya tidak bercacat dan tidak bercela, bagus ya, bisa dijadikan korban persembahan bagi Tuhan. Kemudian orang tadi yang berdosa tadi, ya, yang mempersembahkan korban ini, dia harus meletakkan tangannya di atas kepala domba itu. Dan dia harus mengakui segala dosa dan dosa keluarganya di situ. Ya, begitu juga kalau imam besar yang berdosa, imam besar harus mengakui semua dosanya dan dosa bangsa Israel. Artinya dosanya itu ditransferkan kepada domba ini. Yang tadinya seharusnya orang yang berdosa ini yang mati, maka hewan yang dikorbankan ini mati menggantikan orang tersebut. Darahnya dicurahkan, ya, kemudian dioleskan pada ujung-ujung tanduk mesbah korban bakaran. Ya, nah ini caranya orang pada waktu itu menebus dosanya setahun sekali. Nanti tahun depan ulangi lagi. Pokoknya tiap kali berdosa, gitu caranya, ya teman-teman, ya, mempersembahkan korban penebus dosa atau korban penebus salah. Kemudian konsep penting ketiga adalah idenya adalah to draw near to God. Jadi untuk mendekat. Inti dari pengorbanan adalah untuk membawa seseorang lebih dekat dengan Tuhan. Korban dibawa dengan murni untuk tujuan berkomunikasi dengan Tuhan dan menjadi lebih dekat dengannya. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus adalah anak domba Allah kita. Ya, jadi dialah yang menjadi substitusi atau pengganti semua dosa-dosa kita. Makanya ketika di atas kayu salib, ya, dikatakan seakan-akan kita meletakkan tangan atas Yesus dan semua dosa kita ditimpakan atas Yesus sehingga Yesus menjadi pengganti atau substitusi bagi kita. Sekarang kita melihat 2 benih dari Adam. Setelah pelanggaran Adam dan Hawa, Tuhan menubuatkan penyebaran dari 2 benih dalam diri manusia. Mereka yang akan merangkul sifat ular dan mereka yang memiliki sifat Kristus. Kain dan Habel dengan jelas mencerminkan benih-benih ini dan permusuhan mereka. Kain ada di dalam kita semua. Dia adalah anak sulung dan tipe manusia pertama Adam. Dia adalah dari bumi, seorang penggarap tanah. Ini ada di Kejadian 4 ayat 2. Ini menunjukkan karakteristik mendasar dari mereka yang akan kita rujuk sebagai benih Kain. Jadi orang yang berpikiran duniawi atau karnal. Ini termasuk semua yang belum benar-benar dilahirkan kembali oleh Roh. Sebagaimana Tuhan Yesus bersaksi, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini ada di Yohanes 3 ayat 3. Sama seperti kutukan pada ular untuk merangkak di perutnya, memaksanya untuk menyesuaikan diri dengan kontur bumi, sehingga benihnya terbatas pada yang alami, maka 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia duniawi yang digambarkan oleh Kain, ini sama dengan keadaan kita sebelum kutuk dosa itu dihapuskan oleh Yesus. Ketika kita lahir baru oleh Roh Kudusnya, kita mulai melihat dan berjalan di dalam realitas sorgawi. Sama seperti Yesus mengatasi hukum natural dan berjalan dalam hukum roh. Persembahan Kain ini mencerminkan hasil usaha manusia untuk mendekat atau korban kepada Allah atau roh agamawi. Jadi akar spiritual Kain dan Habel jelas terlihat dari persembahan yang mereka berikan yang dibawa kepada Tuhan.
Kain membawa persembahan berupa biji-bijian yang dalam kitab suci melambangkan karya kita sendiri. Ini karena setelah jatuh tanah dikutuk, jadi bahwa itu hanya akan menghasilkan melalui kerja keras dan keringat manusia. Ini ada di Kejadian 3 ayat 17-19. Tumbuh-tumbuhan adalah buah dari keringat Kain. Kain berpikir bahwa pekerjaannya akan diterima kepada Tuhan sebagai korban. Keturunan dari benih Kain masih memakai cara ini. Semua yang belum mendapat wahyu tentang salib terus berusaha untuk menyeimbangkan kebaikan dan kejahatan di dalam diri mereka. Dan mereka percaya bahwa kebaikan yang mereka miliki akan lebih besar daripada kejahatan yang mereka lakukan. Sehingga membuat mereka merasa diterima oleh Tuhan. Jadi ini adalah sistem timbangan atau debit kredit. Ya, ini sama seperti orang-orang agamawi di luar Kristus, ya, atau di luar Kristen yang belum menerima salib Yesus. Semua amal saleh dan kebaikan yang kita tawarkan sebagai kompensasi atas dosa dan kejahatan kita, ini adalah penghinaan terhadap karya salib Yesus dan tidak akan pernah diterima oleh Bapa. Di dalam Yesaya 64 ayat 5-6 dikatakan, sesungguhnya engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Persembahan Habel ini adalah tipologi dan nubuatan dari pengorbanan Kristus. Untuk datang mendekat kepada Allah, kita memerlukan perantara atau sarana. Di dalam perjanjian lama adalah darah binatang, sedangkan sarana atau mediator pengantara perjanjian baru adalah darah Kristus. Di dalam Imamat 17 ayat 10-11 kita baca, setiap orang dari bangsa Israel dan dari orang asing yang tinggal di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun juga, aku sendiri akan menentang dia dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Ya, maka Tuhan melarang kita minum, makan darah apapun. Ya, karena itu merupakan lambang tipologi daripada nyawa yang harus dibayarkan sebagai ganti atas kematian, atas dosa-dosa kita, ya. Tetapi Yesus mengatakan 2000 tahun yang lalu, ya, dia memegang cawan, dia berdiri, ya, Yesus berkata, minum, inilah darahku, darah perjanjian baru. Kalau kamu tidak minum, kamu tidak mempunyai hidup yang kekal di dalam dirimu, kata Yesus. Karena darahnya adalah satu-satunya yang murni dan dia merupakan tipologi atau lambang daripada pohon kehidupan yang kita harus makan daripadanya. Jadi jelas bedanya roh agamawi di dalam Islam dan kebenaran Kristus itu bertolak belakang. Sekarang kita melihat Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Puncak perseteruan dua benih Adam ini adalah diterimanya persembahan Habel dan ditolaknya persembahan Kain, yang akhirnya Kain membunuh Habel. Penganiayaan antara garis keturunan Kain terhadap garis keturunan Habel terjadi sampai sekarang. Pembunuhan Kain terhadap Habel ini merupakan mekanisme pertahanan diri terhadap keegoisannya yang mencoba dibenarkan oleh karena usahanya sendiri yang tidak mungkin diterima oleh Allah. Ini adalah dasar yang rapuh dan di dalam hati mereka, sebenarnya mereka menyadari hal ini. Hal ini bisa kita lihat dari kehidupan Paulus. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi Paulus mau mengatakan dia itu orang agamawi. Ya, sama seperti kalau kita melihat orang-orang muslim yang sekarang ini, ya, yang jenggotnya tebal-tebal dan panjang, ya, pakai sorban, ya, pakai baju putih-putih supaya terlihat agamawi, ditambahin jidatnya hitam-hitam sedikit. Ya, so they will look at them and they will, wow, this man had a lot of prayers. Ya, banyak berdoa sehingga jidatnya menjadi hitam. Inilah orang-orang agamawi. Dan kalau kita tahu teman-teman, ya, di negara-negara ateis tidak ada yang namanya pelecehan, ya, kerusuhan, saling membakar, saling membunuh, nggak ada, aman, tentram, damai. 10 negara teraman dan terbersih di dunia kebanyakan adalah negara kafir.
Ya, pembantaian, pembunuhan, ya. Kalau kita lihat terakhir di Bangladesh terjadi kerusuhan, ya, berapa eh, tempat-tempat ibadah Hindu yang dibakar oleh karena agama, ya. Nah, sekarang apa kata Paulus? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman atau kepercayaan. Ya, Filipi 3 ayat 4-9. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, to live godly di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini ada di 2 Timotius 3 ayat 12. Dengarkanlah hai orang-orang tuli dan pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain dari hambaku dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh? Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Kemudian di Kisah Rasul 9 ayat 1-9 dikatakan demikian. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ya tadinya sekte agama Kristen ini disebut sekte jalan Tuhan, ya, sempalan daripada agama Yahudi. Dia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Paulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Dia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Ya, jadi Paulus ini mata jasmaninya harus dibutakan lebih dulu supaya mata rohaninya terbuka untuk bisa melihat kebenaran Kristus. Jadi di dalam pandangan Yesus, orang-orang agamawi adalah orang-orang yang buta secara rohani. Yohanes 9 ayat 21, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu. Bukan orang-orang berdosa yang menyalibkan Yesus, tapi orang-orang agamawi, ahli Taurat, orang Farisi. Mereka menolak kasih karunia dan kebenaran dan mereka menyalibkan Yesus. Karena orang tua pertama kita, bapa leluhur kita memakan buah terlarang. Dan ini bukan buah apel ya, jadi saya melihat ada banyak, ya enggak banyak sih, ada beberapa video muslim yang mengatakan, masa gara-gara makan apel, katanya karena ada istilah yang namanya Adam's apple ya, jadi apa sih semacam jakun ya, jakun yang ada pada laki-laki itu mereka menamakannya Adam's apple. Jadi waktu ada makan buah itu keselak ya gitu ya, nggak bisa keluar nih, bijinya masih ada di tenggorokannya ya, yang menjadikan jakun. Jadi laki-lakinya memiliki jakun yang mereka namakan Adam's apple. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat ini bukanlah buah apel teman-teman ya, gitu ya. Nah, apapun yang ditaburkan itu harus dituai. Setiap individu yang lahir di bumi ini memiliki pengetahuan batin tentang apa yang baik dan yang jahat. Sampai taraf tertentu, pengetahuan ini telah membantu mencegah manusia dari kekacauan setelah kita terpisah dari Tuhan. Tapi itu masih merupakan akar perselisihan batin manusia dan sumber depresi kita. Seperti firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Karena pengetahuan batinnya tentang apa yang baik dan yang jahat, Kain ini harus hidup dengan hukum ini yang ada di dalam nurani kita.
Ya, hukum ini dimasukkan Tuhan di dalam hati nurani kita. Ketika manusia melakukan apa yang dia tahu benar, dia merasa baik. Ketika dia tidak melakukannya, ada perselisihan. Terlepas dari seberapa sungguh-sungguh kita mencoba merasionalisasikan hal ini. Di dalam Roma 7 ayat 12-25, ini adalah struggle atau pergulatan kita semua manusia yang sudah makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, teman-teman. Rasul Paulus mengatakan dengan jelas di sini. Jadi hukum Taurat adalah kudus, perintahnya juga kudus, benar dan baik. Jadi jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Jadi kita tidak bisa melakukan tuntutan hukum Taurat, teman-teman. Karena dia kudus sempurna. Ya, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Ya, pengennya tuh kita berbuat baik. Tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang membuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tapi syukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dialah pohon kehidupan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Jadi inilah kesimpulan kita di dalam perjanjian baru. Kalau kita mau ringkas dengan satu kata adalah menjadi serupa seperti Kristus. Ya, jadi tujuan orang Kristen adalah akal budi kita dibaharui dari hari lepas hari menjadi semakin serupa dengan anaknya yang adalah gambaran daripada manusia Allah yang sejati. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan kita hanya dapat mengetahui identitas diri kita, identitas asli kita ketika kita berada di dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Skizofrenia atau memiliki kepribadian ganda ini diakibatkan oleh rasa frustasi identitas. Skizofrenia manusia akan meningkat saat dia bergerak menjauh dari Tuhan yang menurut gambarnya lah kita diciptakan. Sebaliknya, saat kita datang mendekat kepada Tuhan, kita menjadi tahu dengan jelas siapa kita yang sebenarnya. Saat kita mendekat kepadanya, kita akan menjadi orang yang paling konsisten, tegas, dan orang stabil yang paling pernah dikenal dunia. Situasi eksternal dan tekanan sosial tidak akan lagi membengkokkan dan membentuk kita. Jesus become the center of our life. Now, Yesus Kristus dikatakan tetap sama, baik kemarin, hari ini, maupun sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8. Jadi bagi kita yang kekal itu bukan kitabnya. Alkitab itu merupakan grafe atau tulisan manusia mengenai sang logos atau sang firman itu. Jadi yang kekal itu firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Ya, dia tidak pernah berubah. Tidak akan dunia mampu mengubah kita. Ketika pikiran kita telah diubahkan sehingga kita melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan memahami dengan hatinya. Kesaksian Tuhan yang tinggal di dalam kita akan menjadi lebih besar dari semua tekanan yang mungkin dapat ditanggung oleh dunia. Sebab Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan, dalam dunia kamu menderita aniaya. Tetapi bertahanlah karena aku sudah mengalahkan dunia. Dia lebih besar daripada semua masalah kita di dunia ini. Jadi apa yang harus kita lakukan teman-teman untuk kita bisa makan dari buah pohon kehidupan dan kita tidak mengalami kematian kekal? Yesus mengatakan bahwa kita harus lahir kembali dari benih ilahi. Di 1 Yohanes 3 ayat 9-18 dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah.
Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Jadi tandanya kita makan dari buah pohon kehidupan adalah kita berbuah kebaikan, alias kita mengasihi saudara-saudara kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau saudaramu yang kelihatan saja kamu tidak mengasihinya. Jadi kasih terhadap saudara ini sebagai tanda bahwa kita hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya dia membunuh Habel? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Karena Kain itu mengukur segala sesuatu dengan kebaikan dan kejahatan. Ya, jadi dengan roh agamawi yang dia miliki. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan ia melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi sebenarnya kehendak Tuhan adalah kita saling mengasihi. Ya, bahkan Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah tandanya ketika kita makan dari buah pohon kehidupan itu. Sebab kalau kita makan dari buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kita akan cenderung menghakimi. Ya, inilah sebabnya di bawah hukum Taurat atau di bawah perjanjian lama, begitu kamu melanggar, kamu akan dimatikan sama Tuhan. Ya, Tuhan mengirim air bah, ya. Kemudian Tuhan akan membunuh orang-orang yang melanggar firman-Nya. Kenapa? Karena kita berada di bawah hukum Taurat. Berada di bawah hukum pengetahuan yang baik dan yang jahat. Begitu kamu melanggar, kamu harus mati. Ya, ini bedanya ketika kita hidup di bawah hukum kasih karunia dan di bawah hukum Taurat. Nah, pada video selanjutnya teman-teman kita akan membahas sampai pada Kejadian 11 ya, yaitu sejarah dunia purba secara menyeluruh. Sampai jumpa dan salam.